Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Salsabila Gabriel, berikut USM News selengkapnya. Kita awali berita pertama. Pemirsa, Universitas Semarang terus mengupayakan perluasan kerjasama di berbagai bidang, termasuk penelitian, pengabdian, dan pendidikan. Dengan mengoptimalkan kolaborasi pendidikan ini, diharapkan para mahasiswa Universitas Semarang mampu menggali, memanfaatkan, dan mengembangkan topik penelitian skripsi maupun tesis. Universitas Semarang menjalin kerjasama dengan PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak. Kerjasama ini merupakan langkah untuk peningkatan bidang penelitian, pengabdian, dan pendidikan. Rektor Universitas Semarang, Dr. Supari ST.MT mengungkapkan, melalui kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar lokasi proyek PPSD dan sekitarnya. Nota kesepahaman antara USM dengan PT PPSD Semarang Demak ini adalah supaya terjadi sinergi, harapannya apa-apa yang diperlukan oleh masyarakat, ini kembali lagi ujungnya adalah di masyarakat, itu adalah pengambil penerima manfaat dari tol Semarang Demak ini. Yang pertama juga merupakan warga Semarang dan warga Demak tentu saja, karena USM ini ada di Semarang dan cakupan terdekatnya juga Demak juga. Dan kami ada untuk masyarakat Semarang dan Demak. Tentu saja harapannya kerjasama antara USM dengan PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak ini akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Misalnya pada masyarakat-masyarakat yang terdampak pembangunan tol Semarang Demak ini. Penandatanganan nota kesepahaman bersama ditandatangani Rektor Universitas Semarang Dr. Supari ST.MT dan Direktur Keuangan PPSD Pramusinto SE.MM di ruang sidang Rektor Gedung Menara USM baru-baru ini. Dengan disaksikan Wakil Rektor 1 USM Profesor Dr. Insinyur Sri Budi Wahyuningsih MP, Wakil Rektor 2 USM Dr. Titin Winarti Eskom MM, Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SHI MH, dan Dekan Fakultas Teknik USM Dr. Purwanto ST.MT. Rektor Universitas Semarang menegaskan bahwa melalui kerjasama ini, mahasiswa USM bisa melakukan penelitian terkait skripsi atau tesis terkait area dan pekerjaan yang dilakukan PT PPSD. Prinsipnya kami sebagai Badan Usaha Jalan Tol di Jawa Tengah, khususnya di Semarang Demak, mempunyai program menggandeng dunia pendidikan untuk bersama-sama ikut mengembangkan potensi di daerah kita untuk memajukan perekonomian sektoral. Senada dengan yang diungkapkan Rektor Universitas Semarang, Direktur Keuangan PPSD Pramusinto mengatakan, kerjasama USM dan PPSD untuk mengembangkan potensi di daerah Jalan Tol Semarang Demak bidang perekonomian, pendidikan, serta pengabdian. 1, 2. Selain berperan sebagai wadah sistem pendidikan, implementasi Tridharma Perguruan Tinggi juga diwujudkan melalui kewajiban untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Universitas Semarang dalam hal ini menggandeng Universitas Bangka Belitung agar dasar Tridharma Perguruan Tinggi semakin kuat. Dalam upaya penguatan serta implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Semarang menjalin kerjasama dengan Universitas Bangka Belitung di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, juga pengajaran. Dokumen perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh Rektor USM Dr. Supari ST.MT dan Rektor UBB yang diwakili dengan Fakultas Hukum UBB Dr. Derita Prapti Rahayu SH.MH di ruang telekonferensi lantai 8 Menara USM. Kita bisa kerjasama baik dalam hal pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Dengan program Merdeka Belajarnya Mas Menteri, saya kira terbuka lebar bagi kita untuk saling mengenal dari wilayah ke wilayah seluruh Indonesia. Saya kira kita bisa saling menguatkan. Rektor USM Dr. Supari mengapresiasi pihak UBB karena telah memilih USM untuk bekerja sama. Kedepan dengan adanya program MBKM akan semakin mendukung program yang akan dilaksanakan, juga saling mengenal dari wilayah ke wilayah, juga saling untuk menguatkan.
Sementara itu, Rektor UBB Profesor Dr. Ibrahim menyambut positif atas upaya USM bersedia untuk berkolaborasi dengan UBB. Semarang, barangkali nanti kami akan berkunjung, lalu kemudian juga mungkin bisa belajar banyak Pak dengan Pak Rektor dan jajaran tentang penguatan kelembagaan universitas, karena sekarang Pak tidak model lagi kita harus berkompetisi Pak ya. Kita sekarang harus berkolaborasi, kita sekarang harus bersinergi, kemudian tidak semua sumber daya kita miliki Pak, dan bisa kita saling pertukarkan apa yang kami punya dan USM barangkali belum punya, atau sebaliknya kami dengan sangat terbuka sekali Pak menyambut kerjasama ini. Hadir dalam penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dari USM yaitu Wakil Rektor 1 USM, Profesor Dr. Insinyur Sri Budi Wahyuningsih MP, Wakil Rektor 2 USM Dr. Titin Winarti Eskom MM, Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SHIMH. Selain itu, terdapat juga Direktur Pasca Sarjana USM Dr. Indarto SEMSI, Kaprodi Magister Hukum USM Dr. Andes Haji Kuku Sudarmanto SOS SHMMMH. Menghadirkan sumber terpercaya atas keahliannya dalam bidang hukum, Universitas Semarang gelar kuliah pakar untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan, khususnya bagi mahasiswa program studi hukum dalam implementasi undang-undang di kehidupan sehari-hari. Universitas Semarang menggelar kuliah pakar bertajuk National Reflections on Law Enforcement di ruang telekonferensi lantai 8 Gedung Menara Profesor Dr. Muladi SH USM. Dengan menghadirkan dua narasumber yaitu Dr. Derita Prapti Rahayu SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, serta Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung Dr. Faisal SHMH sebagai pembicara. Kuliah pakar ini diikuti oleh mahasiswa hukum baik S1 maupun S2 Universitas Semarang. Dalam pemaparannya, Dr. Derita Prapti Rahayu meyakini bahwa hukum selalu berkaitan dengan kemanusiaan dan tidak semata-mata mengenai peraturan maupun bunyi pasal. Namun juga cara manusia atau masyarakat satu dengan yang lain pasti memiliki perbedaan latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Penegak hukum tidak hanya melaksanakan undang-undang, tetapi harus melakukan perubahan-perubahan dengan pelaksanaan undang-undang atau aturan hukum itu sendiri. Itulah kata Prof. Barda, karena polisi, jaksa, hakim itu banyaknya pakai KUHP, maka yang harus dirubah KUHP-nya. Karena KUHP adalah undang-undang organik. Undang-undang Pemda adalah undang-undang organik. Nah, undang-undang minerba dirubah. Ini pakar pertambangan Bu Ita. Dirubah sekarang misalnya pengajuan perizinan sentral di pusat, tapi undang-undang minerbanya desentralisasi, kan ngawur. Nah, sama dengan undang-undang ini, kan undang-undang KUHP ini kan organik Pak. Bapak tadi kalau misalnya betul-betul kita sebagai insan akademisi Pak, Bapak nangkap pakai KUHP bahwa harus memperhatikan konstitusi, ya. Memperhatikan undang kekuasaan kehakiman, ya. Memperhatikan undang-undang ini itu, ya. Tapi Bapak pakai KUHP. Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Bangka Belitung Dr. Faisal SHMH yang menyampaikan materi pokok-pokok pikiran dalam KUHP Nasional beranggapan KUHP Nasional merupakan undang-undang yang memiliki rasa keindonesiaan serta nilai progresivitas yang dinilai telah sangat Indonesia. Salah satu perumus dari KUHP Nasional tersebut adalah Profesor Muladi yang merupakan pendiri USM. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses,
with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Masih bersama kami di USM News. Pemirsa, paduan suara mahasiswa Sapta Gita Jaya Universitas Semarang meraih medali emas dan medali perak dalam kompetisi Satya Dharma Gita Choir Festival 2023 yang ke-9. Hal ini menjadi wujud nyata dari Universitas Semarang untuk tidak hanya mendorong mahasiswa berprestasi dalam bidang pendidikan, tetapi juga dalam bidang lainnya. Unit kegiatan mahasiswa paduan suara mahasiswa Sapta Gita Jaya Universitas Semarang sukses menorehkan prestasi dalam gelaran kompetisi 9 Satya Dharma Gita Choir Festival 2023. Mengikuti 2 kategori dalam SDGCF 2023, yaitu kategori folk song dan mixed choir, dengan membawakan 3 lagu pada masing-masing kategori. Paduan suara mahasiswa USM sukses membawa pulang medali emas pada kategori folk song dan medali perak pada kategori mixed choir. Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa PSM mengapresiasi tim Sapta Gita Jaya yang telah berlatih dan berjuang dalam kompetisi tersebut. Di sini aku bangga banget karena kita kebanyakan orang-orangnya itu orang-orang baru, Kak. Orang-orang baru yang dimana notabene itu mereka masih range-nya dari 0. Dari paduan suara itu mereka suaranya masih 0, dan di sini kita semua berjuang keras, belajar keras, kita semua bekerja untuk mendapatkan gold, yang dimana kita itu rentang waktu untuk latihannya itu juga cukup lama, dan kita latihan di 5 bulan terakhir ini setiap hari. Kompetisi yang diikuti oleh peserta dari berbagai perguruan tinggi ini berlangsung pada 6 dan 8 September 2023 di Taman Budaya Raden Saleh, Semarang. Dengan menerjunkan 32 mahasiswa yang tergabung dalam tim Suara Jaga Dita, Sapta Gita Jaya sukses meraih hasil memuaskan berkat latihan yang dilakukan. Ya, kita pada dasarnya kita latihan dulu basicnya dasar-dasarnya soal paduan suara itu bagaimana memberikan pengetahuan kepada teman-teman soal paduan suara. Kemudian habis itu mulai mempelajari notasi dan hitungan itu ketukan dan lain-lain begitu. Paduan suara mahasiswa Sapta Gita Jaya juga berharap untuk dapat mengikuti kompetisi dengan skala internasional di tahun depan. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang terus berupaya untuk meningkatkan inovasi pangan melalui kegiatan AgriFest 2023. AgriFest diharapkan agar peserta memiliki bekal untuk memasuki dunia industri, khususnya industri pangan dengan kreativitas dan inovasi. Untuk kali kedua, AgriFest diadakan pada tahun 2023, mengusung tema inovasi pangan berbasis komoditas lokal
Akrisfest 2 dimeriahkan dengan berbagai aktivitas. Kegiatan tahunan dalam bentuk inovasi pangan oleh siswa SMA SMK atau sederajat. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang, Dr. Muhammad Junaidi SHMH menyatakan bahwa festival ini harus diselenggarakan secara terbuka agar dapat dilihat secara langsung. Saya melihatnya pada aspek bahwa festival. Kalau festival itu kan harus terbuka, orang itu bisa kemudian melihat langsung, masyarakat itu melihat langsung seperti itu. Sebagaimana kita lihat hari ini, riuhnya kemudian pangan-pangan lokal seperti itu sudah menjelma sebagai bagian daripada tema, yaitu inovasi pangan berbasis komoditas lokal. Ini suatu kebanggaan bagi USM bahwa BEM FTP itu tidak main-main dalam menyelenggarakan ketahanan pangan di Kota Semarang. Dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang mengatakan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan yang paling mendasar, kemudian pangan ini menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Mas-mas dan mbak-mbak yang saya hormati, jadi bicara ketahanan pangan ini adalah bicara urusan yang paling esensial, begitu ya. Pangan ini menjadi urusan wajib, ya, urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah, ya, wajib non pelayanan dasar. Wakil Rektor 1 WSM mengungkapkan, WSM akan menghasilkan sumber daya insani yang profesional, beradab, dan berkeindonesiaan. Dalam hal tersebut terkait dengan berkeindonesiaan, selain kita wajib menjaga integritas, etika, dan sebagainya, kami Sivitas Akademika WSM khususnya di jurusan Teknologi Hasil Pertanian selalu menggunakan potensi-potensi lokal yang ada di wilayah Indonesia dalam melakukan riset, penelitian, dan tridharma. Pangan lokal itu ya segala sesuatu pangan, ya kalau kita bicara pangan kan berarti ya ada hasil pertanian, hasil peternakan, mulai dari dari tanaman padi-padian, dari tanaman umbi-umbian, mungkin polowijo, ada kacang-kacangan, kemudian ada kelompok lagi buah-buahan, sayur-mayur, dari peternakan, perikanan yang bisa dihasilkan di wilayah bumi Indonesia. Diharapkan kegiatan ini dapat terus dikembangkan serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Inovasi pangan merupakan suatu komponen penting dalam upaya penyelesaian masalah pangan, baik di tingkat lokal, regional, nasional, hingga global. Melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Semarang turut andil dalam upaya penyelesaian masalah pangan tersebut dengan menggelar lomba inovasi pangan berbasis komoditas lokal. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang menggelar lomba inovasi pangan berbasis komoditas lokal. Kegiatan tersebut sebagai rangkaian dari Akrisfest Teknologi Festival 2 di halaman Gelora Profesor Sudarto. Dekan FTP USM Profesor Dr. Haslina MSI mengungkapkan bahwa acara ini merupakan ajang diskusi dan bertukar pikiran mahasiswa dan pelajar dalam berinovasi pangan berbasis komoditas lokal, yang tentunya untuk mendukung ketahanan pangan serta pengembangan ilmu pengetahuan bidang pangan. Lomba inovasi yang mana diikuti kurang lebih 19 SMA, SMK dari Jawa Tengah dan 4 dari mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian. Saya menyambut gembira dan apresiasi atas terselenggaranya Festival Pangan Lokal Kota Semarang. Semoga tahun depan kita akan menyelenggarakan lagi kegiatan ini dalam skop yang lebih luas. Dekan FTP USM menyatakan bahwa produk inovasi teknologi yang dibuat oleh siswa SMA SMK yang bertujuan menjadi wadah siswa dalam menuangkan ide serta gagasannya. Ketua Pelaksana Lomba Muhammad Arif Maulana mengatakan bahwa lomba diikuti oleh 19 siswa SMA SMK sederajat se-Jawa Tengah dan 5 mahasiswa. Untuk tahun ini sendiri, kegiatan ini hanya dihadiri SMA-SMK se-Jawa Tengah. Untuk tahun kedepannya bisa se-Indonesia atau nasional. Sementara itu pemenang lomba kategori pelajar diantaranya juara 1 yogurt pati Kimpol dari SMK Negeri 1 Temanggung, juara 2 snack ubi jalar dari SMK Negeri 1 Kedung,
Juara 3 lemper ubi ungu isi abon lele dari SMK Kristen Terang Bangsa. Selanjutnya ada juara harapan diraih keringkel cookies tepung jali dari SMK Negeri 1 Temanggung, tempe stik dari SMA Negeri 1 Semarang, dan sorghum pisang energi bar dari SMA Negeri 11 Semarang. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster optimism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Berinovasi membangun negeri. Jawa Timur memiliki potensi besar berupa bahan baku dan literasi dalam pengembangan jamu menjadi produk nasional hingga global. Hal ini ditegaskan oleh Guru Besar Universitas Brawijaya, Profesor Muhammad Sasmito Jati, pada seminar Dewan Jamu Jawa Timur. Untuk itu, Sasmito akan mengajak semua stakeholder mulai dari gubernur, akademisi, pengusaha, hingga UMKM jamu untuk bersinergi dalam mengembangkan jamu sebagai produk lokal yang mendunia. Liputan ini merupakan kerjasama antara UBTV dan USM TV. Berikut liputannya untuk Anda. Jawa Timur memiliki potensi besar untuk mengembangkan jamu sebagai produk lokal berskala nasional hingga global. Hal ini dikarenakan Jawa Timur memiliki kekayaan alam yang dapat digunakan sebagai bahan jamu DNA memiliki akar sejarah yang panjang dalam dunia jamu. Ujung tombak dari pengembangan jamu saat ini berada di UMKM, namun skala produksinya sangat kecil. Dibutuhkan uluran tangan semua pihak untuk bersatu mengembangkan potensi jamu. Jadi pertama memang di Jawa Timur ini kan kita punya potensi besar untuk mengembangkan jamu, dan potensi itu justru ada di UMKM. Tetapi kan kita itu UMKM banyak kelemahannya. Harus kita tahu betul, dan betul-betul UMKM yang kecil sekali.
Ya kan, di jamu gendong. Bahkan kemarin saya waktu ke Bogor dengan beliau, itu ada orang bawa gendongan, beliau melihat sendiri di stop di tengah jalan diminum. Ya. Terus kualitasnya gimana? Itu kan pertanyaan kita semua. Padahal kalau kita mau masuk betul-betul ini jadi hasil yang berkualitas kan harus betul-betul dijamin. Itu satu. Terus yang kedua, jamu di Indonesia itu belum terlindungi dengan baik dalam kebijakan dan lain sebagainya, sehingga kami mengumpulkan yang saya istilahkan peta helik, artinya ada dari pengusaha, ada dari akademisi, terus ada juga dari pengusaha kecil, semuanya terlibat dan government. Ketua Dewan Jamu Indonesia Dr. Daniel Chen mengatakan jamu bersumber dari akar budaya bangsa yang sudah teruji manfaatnya untuk kesehatan dan pengobatan. Itu tidak hanya sekedar satu produk, karena jamu itu ya asal katanya kan berarti dari jampi usudu. Jadi itu landasannya filosofis yang sangat mendalam dan sudah berakar. Dan kalau kita lihat sebenarnya para leluhur kita sudah menempatkan di tempat yang terhormat. Kita lihat misalnya kalau kita datang di Candi Borobudur, ya, kita lihat itu reliefnya sudah ada di situ. Artinya eksistensi itu sudah lama. Nah, Indonesia sendiri sebagai negara yang sangat kaya dengan berbagai diversitas biokultural, di mana dalam itu ada aspek antropologinya, ada aspek budayanya, aspek lingkungannya, termasuk di tiap daerah kabupaten kota, karena saya sebagai petugas yang sudah datang di semua wilayah Indonesia. Kalau kita lihat dari aspek kekayaan alami kita, dalam arti kekayaan biodiversitas kita adalah negara yang paling kaya. Untuk itu, Dewan Jamu Jawa Timur menggandeng semua pihak mulai dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, perguruan tinggi, peneliti, pengusaha hingga pelaku UMKM untuk bersinergi dalam mengembangkan jamu sebagai produk nasional yang berharga. Pemirsa, banyak tempat di Washington DC untuk bersepeda, lari, atau jalan sehat di alam terbuka. Salah satunya adalah lintasan di sekitar kanal CNO yang memiliki panjang sekitar 296 km. Liputan ini merupakan kerjasama antara USM TV dan VOA Indonesia dan terangkum dalam segmen 5 km. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di USM News hari ini, saya Salsabila Gabriel mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tempat di Washington DC untuk melakukan kegiatan olahraga dengan bersepeda, lari, atau jalan sehat di alam terbuka. Salah satunya adalah lintasan di sepanjang kanal CNO yang memiliki panjang 184,5 miles atau sekitar 296 km dari Georgetown di Washington DC hingga Cumberland di negara bagian Maryland. CNO Canal, kepanjangan dari Chesapeake and Ohio Canal, merupakan bagian dari sejarah transportasi Amerika. Dibangun pada tahun 1828, kanal ini sempat beroperasi selama hampir 100 tahun dan merupakan jalur kehidupan bagi masyarakat di sepanjang Sungai Potomac yang membawa batu bara, kayu, dan produk pertanian ke pasar. Menelusuri kanal yang dipenuhi rontokan daun di musim gugur ini memang tidak pernah membosankan bagi Gail Hill, seorang warga Maryland yang kadang berjalan hingga lebih dari 15 km di lintasan ini. I love the trail. Because it's just like being back in nature. Walaupun sudah berumur ratusan tahun, jalan kecil yang menjadi jalur favorit warga untuk berolahraga ini tetap dijaga dan dikelola oleh badan pemerintah bernama National Park Service agar tidak merusak lingkungan di sekitarnya, termasuk habitat hewan dan tumbuhan yang hidup di sana. Lihat nih, cuma kerikil-kerikil aja gitu. Jadi dia sebisa mungkin memakai ya kerikil yang ada di sini. Itu tuh kalau dia kerikil gini penyerapan air tanahnya lebih banyak daripada kalau ditutupin gitu. Kita pun harus membiasakan diri untuk ikut aktif menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Kalau kita mengunjungi alam terbuka itu, datang dengan tidak membawa sesuatu apapun dan kita pergi dengan tidak meninggalkan apapun. Termasuk kalau kita datang jangan nyampah atau jangan mengganggu keseimbangan ekosistem maupun binatang-binatang, hewan-hewan yang tinggal di situ maupun ngambil tanaman atau apapun. Kalau kasih makan itu juga jangan ya, karena
Mereka binatang yang seharusnya bisa mencari makan dengan apa yang ada di sekitar rumah mereka, di lingkungan mereka. Mereka jadi nanti terbiasa melihat manusia dan menganggap, oh ini bisa membawa makanan gitu. Kesadaran pengguna lintasan di sepanjang kanal ini dirasakan Gail ikut menjaga kelestariannya. I mean, you never see anybody throwing any trash anywhere. Ever. I've never seen that when I've walked it. Bukan hanya habitat di sekitar trail yang dijaga kelestariannya, tapi juga bangunan di sekitarnya, termasuk di belakang saya ini adalah sebuah rumah yang dibangun tahun 1830. Ini dijaga, dirawat, sempat direnovasi tahun 1930 dan sekarang disewakan. Siapa saja bisa bermalam di sini. Harga per malamnya adalah $160 Amerika atau sekitar 2,5 juta rupiah. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, dan Alam Burhanan, 5K VOA. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster optimism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live.